Salam Garuda. Halo Sobat Peacekeeper Polri TV, selamat datang di Ngopi, ngobrol bareng Peacekeeper Polri. Kali ini, di episode kedua, Ngopi akan dipandu oleh saya, Ibtu Rosa dari Divhubinter Polri. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa inspiratif. Beliau merupakan pakar di bidang keamanan siber. Beliau masih muda dan pastinya akan membanggakan institusi Polri. Kita sambut Ibtu Imam Fadil. Siap. Hai, apa kabar? Alhamdulillah baik, Kak. Kesibukannya apa sekarang? Sekarang menunggu penempatan sih, Kak. Nah, sekarang masih mengerjakan naskah akademik. Jadi setelah wisuda kemarin, diperintahkan oleh pimpinan kami untuk melaksanakan naskah akademik, menulis. Oke, pasti rekan-rekan Sobat Peacekeeper Polri bertanya-tanya, Ibtu Imam Fadil ini siapa sih? Silakan, perkenalkan diri dulu. Baik. Jadi saya salah satu dari 20 mahasiswa, bukan mahasiswa sih sekarang, mungkin sudah alumni ya, Kak. Jadi alumni dari mahasiswa ITB dan KNPU, Korean National Police University. Nah, saya sebelumnya berdinas di Polrestabes Bandung, Kak. Dan di sana setelah itu kami melaksanakan ada tes-tes seperti itu, Kak. Tes-tes seperti itu. Ya. Jadi yang kakak tahu, pada tanggal 10 April 2021, Fadil dan rekan-rekan lainnya sudah melaksanakan wisuda. Betul. Ya, graduation, S2, double degree, manajemen, Magister teknik. Magister teknik dan MSc. Wow, Magister Science, Master of Science, Kak. keren banget. Betul. Itu kuliahnya di ITB, dan di Korea juga, Kak. di Korea nama universitasnya. Nama universitasnya itu KNPU, Kak. Korean National Police University. Wah, Gitu. keren banget. Jadi apa sih program beasiswa dari yang Ade ikuti itu? Nah, jadi kami dapat beasiswa itu dari KOICA, Kak. Nah, itu kepanjangannya Korean International Cooperation Agency. Nah, kami dapat beasiswa itu tidak langsung tahu, Kak. Jadi awalnya dari Hubinter dulu. Nah, Hubinter, Hubungan Internasional Polri, memberi kabar kepada kami dari Polri. Nah, setelah kami tahu ada informasi tersebut, kami coba, Kak. Kami coba melaksanakan tes-tes, Kak. Jadi ada berbagai macam tes sebelum bisa ikut kuliah sekarang ini, Kak. Nah, jadi ada tes-tes seperti bahasa Inggris, TPA, tes potensi akademik. Nah, seperti itu, Kak. Ada tes Bahasa bahasa Inggris, TPA, sudah, Kak, itu aja. Wow. Iya. Dari berapa orang pendaftar saat itu? Personel Polri yang Waktu daftar? itu mungkin belum banyak, Kak, yang tahu tentang KOICA ini apa. Jadi masih gelombang pertama kan, Kak. Iya. Jadi masih sekitar 40-an itu, Kak. 40-an. 40-an yang diambil 20. Wow, Gitu. keren banget. Bersaing Iya. banget ya. Bersaing ya yang pasti kita pakai yang terbaik lah, bukan apa ya, mengeluarkan yang terbaik dari sisi kita. Iya. Sebelumnya Fadil ada background pendidikan tentang teknik informasi gitu. atau pernah ada pengalaman kerja apa sebelumnya? Nah, ini menarik, Kak. Jadi memang banyak dari kita yang tidak memiliki latar belakang teknik, komputer, seperti itu. Nah, kami kan juga kebanyakan lulus dari Akademi Kepolisian, Kak. Iya. Nah, kalau Akademi Kepolisian itu kan rata-rata seluruhnya sarjana sosial. Jadi bukan sosial ya, tapi kepolisian seperti STRK, sarjana terapan kepolisian. Iya. Nah, kami tidak memiliki latar belakang tersebut. Nah, karena kami kemarin lulus dari ITB dan ini KNPU, nah Iya. kami bisa melaksanakan matrikulasi waktu itu, Kak. Oke. Jadi kami tetap masuk, namun kami belajar juga tentang teknik-teknik yang mungkin harusnya dipelajari di S1. Jadi ada berbagai macam pelajaran yang kami ikuti pada saat itu, sekitar ada 4 sampai 5 pelajaran, Kak, sekitar 3 bulan.
Oh. Jadi sambil melaksanakan kuliah, kami Mm-mm. juga sambil melaksanakan matrikulasi tersebut. Nah, Oh, kalau yang tidak memiliki yang memiliki latar belakang teknik, tetap kuliah juga tapi tidak ikut matrikulasinya. matrikulasinya, Untuk gitu. kuliah di ITB sendiri itu berapa lama sih? Nah, kalau di ITB itu kalau di total 8 bulan, Kak. 8 Mm-mm. bulan. Namun itu dibagi. Jadi 4 Mm-mm. bulan pertama di Indonesia, di ITB. Mm-mm. Nah, baru 8 bulan setelah itu kami yang ke Korea itu, Kak. Nah, Mm-mm. setelah selesai dari Korea, baru 4 bulan terakhir kami ke ITB lagi. Gitu. Jadi total mungkin 1 tahun 6 bulan ya, Kak, atau 1,5 tahun lah kurang lebih, Kak. Untuk Untuk menyelesaikan menyelesaikan S2 seluruhnya. Iya, seluruhnya. betul. Keren banget. Iya, Jarang-jarang loh ada personel Polri yang mampu betul, Kak. selesai double degree Betul. ITB. Mungkin mungkin yang pertama ya, Kak, Iya, mungkin program dari beasiswa Polri yang ada double degree seperti ini. iya, Nah, iya. kami juga ya alhamdulillah dapat kesempatan ini, langsung dapat 2 degree sekaligus. Ya nggak Hmm, pernah terbayangkan sih, Kak. keren banget. Lalu Iya. persiapan apa aja sih yang Fadil dan Mm-mm. rekan-rekan lain siapkan Mm-mm. sebelum berangkat ke Korea? Oh, sebelum berangkat ke Korea. Jadi, ini juga mungkin pengalaman pertama bagi sebagian dari kami Mm-mm. untuk bisa ke luar negeri, ya kan, Kak. Iya, Nah, iya. ketika kami mau berangkat ke luar negeri itu mungkin bulan-bulan November, Desember, Kak, Desember, Januari kami pergi ke sana. Nah, di sana, di Korea itu cuacanya winter, Kak. Oh. Nah, karena kami sudah tahu winter dan beberapa dari kami tidak pernah merasakan itu. Nah, kita benar-benar nih, Kak, bawa baju-baju yang Iya, tebal seperti itu, terus pakai apa sih yang seperti krim-krim iya, itu iya, biar iya. nggak kering, Kering, iya, karena iya. dapat pengalaman kan banyak tuh yang pecah-pecah mukanya. Nah, intinya banyak bawa baju-baju dulu, Kak, baju-baju yang tebal beli-beli dulu. Terus selain perlengkapan untuk winter, Iya. kami juga persiapan bahasa Inggris, bukan bahasa Inggris saja, Kak, tapi bahasa Korea mungkin lebih Wow. tepatnya. Karena kan bahasa Korea kita kita tahu kalau misalnya kami di sana nanti pasti menghadapi orang-orang di Korea, pasti Mm-mm. ya paling enggak tahu dulu deh basic untuk bahasa Korea. Nah, Mm-mm. beberapa dari kami belajar bahasa Korea, Kak. Jadi kita ada seperti klub, bukan klub ya, WhatsApp group seperti itu untuk belajar bahasa Korea, nah gitu-gitu. Jadi persiapan aja sih, Kak. Oh. Takut-takutnya di sana nggak tahu apa-apa bahasa Korea. Berarti Fadil udah bisa lah ya perkenalan dengan bahasa Korea. Sedikit-sedikit Ah, bisa, coba Kak. dulu dong Oh, siap. perkenalan. Eh, Annyeonghaseyo, Annyeonghaseyo. Jonen, Muhammad Imam Fadil, Imida. Mm-mm. Nah, udah kali paling Sarang ya. sarangnya gitu. Oke, lumayan lah. Lumayan, Kak. Keren banget pengalamannya. Lalu Itu. yang dipelajari di Korea itu berbeda nggak sih sama yang diterima di ITB? Nah, itu beda sih, Kak. Jadi mungkin bisa dilihat dari gelarnya juga kan beda kan, Kak. Mm-mm. MT sama MSc. Jadi Mm-mm. ketika di Korea itu kami lebih seperti social science. Nah, social science itu maksudnya kami tentang kejahatan transnasional seperti itu dengan teori-teori seperti itu, Kak, Mm-mm. lebih tepatnya mungkin. Namun kalau yang di ITB, mungkin kalau di ITB lebih banyak teknik-teknik ya kan, Kak. Jadi Mm-mm. ada prakteknya juga. Nah, seperti itu. Jadi kami belajar terkait seperti kejahatan internasional, terus cybercrime di Mm-mm. sana. Kami tukar pikiran lah, Kak, istilahnya dengan profesor-profesor di sana, taruna di sana juga kan, Kak. Iya, Jadi iya, kan iya. tinggalnya tuh istilahnya kayak di Akademi Kepolisiannya Korea gitu, Kak. Iya. KNPU. Oh, kayak Akademi Kepolisian Korea Kepolisiannya berarti Korea. bakal sering, pastinya kemarin tuh sering interaksi dengan Iya, taruna-taruna kepolisian. iya. Gimana sih kehidupan mereka? Jadi penasaran. Kehidupan mereka sih sebenarnya mirip-mirip juga sih kan, Kak, dengan taruna di Indonesia. Heeh. Namun mungkin perbedaannya di sana kami melihat mereka apa ya, Kak, melihat mereka ketika zaman COVID, Kak. Ini yang mungkin bisa berbeda mungkin kalau misalnya kita datang setahun sebelumnya. Nah, mungkin kita melihat mereka ya jarang olahraga pagi seperti itu tuh jarang, Kak. Jadi
biasanya kan kalau olahraga pagi ada gitu Iya. kan Kak. Nah kalau mereka tidak ada, mungkin karena adanya COVID itu Kak. Kalau Tapi kok Fadil masuk Koreanya itu pada tahun berapa? 2020 tahun lalu Kak. Jadi 2020. Januari 2020, 13 Januari. Oh, itu lagi panas-panasnya COVID? Itu Lagi bergejolak ya? belum Kak. Oh, Jadi belum. kita masuk itu Heeh. masih aman Kak dari COVID. Jadi sebulan pertama tuh aman. Mm-mm. Ketika Februari itu sudah berbeda. Mm-mm. Berbeda Kak. Jadi kehidupannya yang semula bebas seperti itu Iya. kan Kak. Tiba-tiba ketika kita kok ada COVID ini dan South Korea itu juga termasuk yang angkanya tiba-tiba pernah Iya, tinggi Kak. tinggi, Heeh. benar. Jadi pertama mungkin Cina, Jepang, nah tiba-tiba Korea ini paling paling tinggi gitu, naiknya cepat Kak. Nah itu ya kaget juga. Setelah itu ada kebijakan nggak boleh keluar juga Kak. Jadi kita Sabtu Minggu itu nggak boleh kemana-mana. Dan Mm-mm. memang bukan hanya Sabtu Minggu, tapi Senin sampai Jumat juga nggak boleh kemana-mana Kak. Karena adanya COVID ini sekitar kebijakannya itu kurang lebih sebulan sampai 2 bulan Kak. Jadi kita kayak ya udah dikurung aja di situ. Bayangin kan Kak, Mm-mm. kuliah di luar negeri tapi ya lihatnya ya di situ-situ aja di kampus KNPU itu. Terus belajarnya virtual apa tetap on kampus? Nah, ini alhamdulillah dapat kesempatannya tetap di on kampus Kak. Mm-mm. Jadi karena kita dapat dormitorinya tuh nggak jauh dari kelas. Oke. Nah, ketika di kelas pun juga itu ada seperti distancingnya gitu Kak. Oh, Jadi tetap diberi jarak. Jadi tetap tetap aman Kak. Mm-mm. oh begitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lalu kakak juga penasaran Iya, fasilitas apa sih yang diberikan dari program beasiswa ini saat di Korea? fasilitasnya ya Kak. Iya. Itu banyak sekali sih Kak. Maksudnya seperti di dalam kampusnya itu juga sudah banyak banyak fasilitas seperti Mm-mm. fasilitas olahraga itu sangat lengkap Kak. Jadi sebelah dormitory aja ada tenis. Nah, Mm-mm. juga ada satu gedung yang memang khusus seluruhnya itu olahraga, fasilitas olahraga, tenis meja, renang, terus ada gym juga, Mm-mm. ada buat martial arts Kak, buat karate, bela Karate, diri, kayak oke. gitu, lengkap semua Kak. Tapi ya itu, ketika sebulan pertama kami pakai terus, Iya. ketika zaman COVID itu udah ditutup semua, ditutup jadi sebagian aja yang bisa. Kayak martial arts, itu kami asalnya belajar juga Kak itu, Mm-mm. belajar bela diri sebulan pertama, 2 bulan. Lalu karena memang ada kebijakan COVID dan ya kita jadi nggak ikut lagi belajar bela diri itu Kak. Oke. Jadi selain belajar untuk Mm. membunuh waktu, pasti bosan banget kan, Iya, terkurung, nggak bisa jalan-jalan iya lihat benar. keindahan. Itu di Seoul atau di mana? Nah, ini tuh di desa banget sih Kak. Oh, di Jadi desa. kalau dari tempat saya itu namanya Sincang Kak. Nama kotanya Heeh. Sincang. Dari Sincang ke Seoul itu 2 jam lah Kak kira-kira. 2 jam. Jadi lumayan lama Kak, dan itu benar-benar tempat kereta terakhir lah Kak bisa dibilang. Jadi Perhentian terakhir. perhentian terakhir, ya benar. Jadi dari Seoul ke jalur kami itu warna Heeh. biru. Nah itu perhentian terakhir. Ya udah, jadi kocak aja sih Kak. Iya, Oh, oke. Jadi apa aja yang dilakukan kalau misalnya iya. terkurung di dormitory? Oh, kalau Ngapain terkurung, kalian? nah selama Supaya menghibur iya diri gitu benar kan? benar Kak. Jadi yang apalagi yang pas kebijakan 2 bulan pertama itu kami nggak boleh kemana-mana kan Mm-mm. Kak. Itu biasanya ketika misalnya ada teman-teman nih yang Mm-mm. ulang tahun seperti itu Kak. Mm-mm. Kami biasanya ngumpul Kak di satu tempat, di satu lokasi, baik itu di dalam kampus Kak. Nah, Mm-mm. itu atau misalnya kami makan-makan Kak di situ Kak. Jadi ngumpul makan-makan, makannya juga bukan makan makanan Korea Kak, tapi makan makanan Indonesia juga. Siapa yang Jadi masak? masak kadang-kadang gantian nih Kak. Ya, Oh. jadi kadang-kadang kita pesan dari luar juga Kak. Heeh. Ada tuh bebek bebek goreng gitu-gitu kami masak Kak. Jadi pesan dari kota mana, ada macam-macam lah Kak. Iya. Nah, kita kumpul situ ya sambil bersyukur gitu Kak. Terus Iya. kalau enggak ya teman-teman yang pada suka main futsal, nah itu Mm-mm. juga main futsal di situ Kak. Mm. Kadang-kadang malah main sama sama taruna di sana Kak.
Jadi pernah pernah menang juga tuh 3-2 saya ingat. 3-2 futsal lawan mereka. Hadiahnya apa? Nggak ada. Cuman untuk Menghibur diri menghibur diri aja, aja benar ya. Kak. Karena benar Kak itu suntuk sih Kak kalau misalnya kita nggak ngapa-ngapain di sana. Mm-mm. Iya iya. Karena kan pasti belajar, habis belajar pulang ya udah nggak ada kegiatan itu Heeh, heeh, dari heeh. pagi sampai sore biasanya. Oh. Kangen nggak sih sama orang tua? Kamu udah Oh nikah iya, apa belum? belum Kak. Oh belum. Sama pacar, orang tua kangen nggak? Orang tua kangen lah Kak pasti Kak, Hmm. pasti. Tapi ya itu karena kita diisi kegiatan ber-20 itu kita Mm-mm. saling kompak, saling kadang-kadang ada masak-masak juga Kak. Iya. Masak apa ikan ancovi kayak gitu. Mm-mm. Nah, jadi seru sih Kak. Banyak kegiatan masing-masing juga kegiatan kita dan memang fasilitas di sana lengkap banget Kak. Di dalam dormitorinya aja Iya. ada seperti apa ya, sauna gitu Kak. Di dalamnya tuh Kak, di dalamnya. Jadi kita bisa sauna di situ. Ada lengkap handuknya ada di situ. Di Indonesia belum ada ya? Belum sih Kak. Keren banget, Belum. pasti menarik Iya. banget sih sama buat sobat-sobat Hmm, peacekeeper lainnya pasti banyak yang minat untuk ikut. betul. Ada Pasti info sih. nggak untuk keberlanjutan program Kalau ini? tahun ini ada sih Kak, kemarin Mm-mm. dari Koika juga, Mm-mm. namun berbedanya mungkin tidak kerjasama dengan ITB nih Kak Oke. yang sekarang. Jadi mungkin tapi bukan di KNPU-nya nih Kak yang saya Oke. dapat informasinya. Jadi di seluruh kampus di Korea itu Mm-mm. bisa asalkan diterima nanti dibiayai oleh Koika itu. Hmm. Jadi mungkin tiap tahun bisa jadi agenda nih Kak. Menarik sekali yang Fadil ceritakan. Jujur kakak sebagai seorang pencinta Korean Oh gitu culture, Kak. Suka kakak Kak suka ya? K-pop, Betul suka betul. K-drama, Iya Kak. banyak juga makanan-makanan yang Iya, enak-enak kan di benar sana, benar benar. dan spot-spot wisata. Iya. Fadil udah kemana aja sih di sana? Banyak sih Kak. Jadi Heeh. contoh kita pernah bareng-bareng itu ke Everland seperti itu Kak. Itu Everland itu seperti Ancolnya Ancolnya Korea lah Kak. Mm-mm. Nah, kita ke sana tapi waktu di sana itu hujan Kak. Jadi bayangin Kak kalau ke Ancol tapi hujan. Tapi disediain Kak alhamdulillah sama mereka Heeh. seperti jas hujannya kayak gitu Mm-mm. Kak. Nah, kita ke Everland Mm-mm. terus eh pernah ke Busan juga. Mm-mm. Busan mungkin tahu Kak film Train to Busan Train to itu Kak. Busan Nah, ya. itu. Jadi kita ke situ juga ke Busan, ngeliat-ngeliat pantai-pantainya di situ Kak. Nah, terus ya itu kami juga cari makanan-makanan Indonesia juga sih Kak pas di Apa Busan. nggak cocok ya sama makanan Korea? Ya ada yang cocok, ada yang enggak Kak. Kalau saya sih cocok alhamdulillah. Iya, kimchi-kimchi gitu kan Iya Kak. iya iya Iya. iya. Kadang kaget juga sih Kak pertama banget ke Korea. Mm-mm. Benar-benar sih Kak kayak makanannya kok kurang asin kayak gitu kan Kak. Mm-mm. Dan banyaknya makanan yang cenderung asem gitu Kak. Ya Iya. contohnya kimchi tadi kayak gitu. Tapi ya lama-kelamaan sih bisa menyesuaikan sih Kak. Dan yang pasti Kak di sana kalau makanan susah Mm-mm. tuh Kak kayak makanan nyari yang halal 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 Halal. gitu. Mm-mm. Nah, bersyukurnya sih pas kami di sana di Mm-mm. kampus kami itu menyediakan apa ya karena karena mungkin tahu ya kita kebanyakan yang Islam, jadi Mm-mm. disediakan meja tersendiri untuk yang Islam. Jadi ada tulisannya halal food gitu Kak. Jadi Mm-mm. dibedakan dengan taruna-taruna yang di sana. Taruna di sana ada itu namanya ya pork itu Kak, Oke. 2G namanya, Iya 2G iya. gogi. Nah, jadi alhamdulillah sih Kak itu kesempatan dan diberikan makanan-makanan yang halal itu Kak. Iya. Mm-mm. Lalu pastinya juga ada kunjungan ya ke kantor polisi. Nah, betul Kak. Ke Kalau mana waktu itu? Kalau waktu itu pertama kita datang orientasi dulu kan Kak. Jadi Hmm. orientasi itu ke museum museum pertama Kak. Jadi museum Polri-nya gitu, museum kepolisian di Mm-mm. sana. Ya kita nyoba-nyoba tuh baju-baju polisi di sana. Ya kan terus ya banyak seperti simulator-simulator kayak gitu. Nah, kita Iya. cobain. Habis itu ke Seoul Metropolitan Police Agency Kak. Nah, Heeh. di Seoul itu Kak. Di sana kita ngeliat ada seperti NTMC-nya gitu Kak, NTMC. Jadi banyak banget Kak memang di sana di Korea itu CCTV itu banyak banget Kak. Jadi kita Mm-mm. bisa ngeliat seluruh monitor dari Hmm. situ Pak, di situ Kak. Dari segala Jadi sudut.
mungkin kelebihan di sana juga sih Kak. Di Iya. Korea itu Heeh. CCTV itu sangat-sangat banyak. Jadi bisa kita lihat apa ya, crime di situ bisa ditekan sekali dengan CCTV itu Kak. Iya. Berdampak sekali ya dengan pemasangan Iya. CCTV, angka Iya. kejahatan juga Sangat menurun. menurun sekali di sana. Memang itu kelebihan mereka mungkin salah satunya Kak. Mhm. Sana ke Seoul Metropolitan, terus ada juga Jeonbuk Provincial Police Agency. Mhm. Nah, itu juga kita diterima oleh Kapoldanya sana lah Kak. Nah, Oke. diterima oleh Kapoldanya sana, disambut baik lah Kak, diberi bingkisan, terus kita lihat gimana sih cara kayak ketika apa ya Kak itu Kak, ketika misalnya proses pengambilan mayat gitu Kak, nah Heeh. kayak gitu-gitu. Nah, itu nggak boleh ditampilin Kak, maksudnya kita nggak boleh rekam kayak gitu Ngerekam. kan Kak. Iya Ya iya mungkin di iya. Indonesia gitu juga ya Kak? Iya sama. Pertanyaan terakhir nih Fadil. Oke Kak. Fadil punya pesan nggak buat sobat-sobat peacekeeper yang mungkin ada minat untuk melaksanakan belajar di luar negeri? Oke. Yang pasti buat teman-teman sobat Peacekeeper Polri, saya punya pesan untuk kalian bahwa kalian harus punya mimpi. Kalau mimpi kalian itu adalah mimpi untuk kuliah ke luar negeri, harus kalian tanamkan dulu di benak kalian, di hati kalian. Nah, ketika mimpi itu sudah tertanam, tidak akan mungkin ada yang bisa menggetarkan. Misalnya ada orang yang punya omongan jelek kepada Anda, tentu itu akan hilang. Tentu tidak akan terjadi apa yang mereka pikirkan. Karena yang menentukan itu pasti dari diri kalian. Masuk atau tidaknya omongan itu pasti yang terakhir adalah dari diri kalian. Jadi kalau misalnya memiliki impian ke luar negeri, harus punya mimpi dulu dan manfaatkan kesempatan-kesempatan yang kalian punya. Apapun itu yang ada di depan mata kalian itu harus dimaksimalkan, dimanfaatkan. Karena kita tidak pernah tahu kesempatan mana yang akan kita dapatkan. Seperti kami tidak pernah tahu bisa berkuliah di Korea dengan 2 degree sekaligus Mhm. dan waktu yang cepat juga Kak. 1,5 tahun itu termasuk cepat menurut saya Kak. Iya. Jadi itu harus punya mimpi yang kuat dan manfaatkan setiap kesempatan yang kalian punya, yang kalian dapatkan. Iya. Begitu Oke. Kak. Daebak. Debak. Tahu aja Kakak. Iya, ya udah. Terima Siap. kasih ya Fadil Iya, sudah Kak. meluangkan waktunya di Iya, Kak. podcast ngopi hari Sama-sama, Kak. ini. Siap. Semoga Fadil sukses Amin, selalu, Kakak juga, Kak. lancar karirnya Iya. selanjutnya. Siap. Oke. Insyaallah. Oke, sobat Peacekeeper, jangan lupa like, komen, dan share video ini bila kamu suka, dan jangan lupa follow IG kami di Peacekeeper Polri. Sampai bertemu lagi di Ngopi episode selanjutnya. Salam sehat, salam Garuda.